Setelah kita dengarkan nasihat yang pertama bahwa seorang muslim harus lebih mempedulikan dirinya lebih daripada orang lain, mengamalkan firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah menyuruh kita untuk memulai pembenahan dari diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa Allah menyuruh kita untuk berbenah diri sendiri sebelum kemudian melangkah kepada ahlikum, keluarga, anak dan istri kita. Kemudian setelah itu baru melangkah ke jenjang yang lebih jauh, lebih luas daripada itu. Merupakan suatu aib yang sangat dahsyat manakala kita bisa membenahi orang lain ke jalan agama Allah, sementara kita hancurkan diri kita dengan menjauhi dan menyelisihi agama Allah itu. Apa untungnya bagi kita bisa menyelamatkan orang ke neraka kalau kita justru ke neraka? Dan apa ruginya bagi kita yang bisa ke surga walaupun orang di sekitar kita belum bisa kita selamatkan dari neraka? Maka berfikirlah untuk keselamatan diri kita di akhirat lebih awal daripada menyelamatkan orang lain di akhirat. Nasihat kedua daripada beliau, yang bagi an yu'lama anna ahla sunnati bihaq hum ahlul imtithal al-kamil al-islam i'tiqadan wa suluka. Ketahuilah, kata beliau, bahwa sesungguhnya ahlu sunnah yang benar-benar ahlu sunnah. Semua kita insya Allah mengklaim dirinya ahlu sunnah. Beliau menasihatkan kalau memang antum ahlu sunnah yang hak, maka ahlu sunnah yang hak adalah hum ahlunil imtithal, orang yang selalu mengamalkan, mengaplikasikan Islam secara sempurna. I'tiqadan wa suluka, hal yang berhubungan dengan akidah dan keyakinan, dan hal yang berhubungan dengan akhlak dan perilaku. Jeli beliau, seolah-olah beliau menangkap ahlu sunnah sekarang terlalu sibuk dengan belajar ilmu dan kurang menyibukkan diri dengan akhlak yang mulia. Maka beliau jadikan ini nasihat yang kedua, wahai ahlu sunnah. Ahlu sunnah tidak hanya punya ilmu, tapi ahlu sunnah yang benar-benar ahlu sunnah punya ilmu dan punya amal. Ahlu sunnah tidak hanya orang-orang yang belajar dan belajar, namun mereka orang yang belajar dan hidup dengan akhlakul karimah yang luar biasa. Ini ahlu sunnah yang sebenar-benar ahlu sunnah. Akhlak mereka tidak lari daripada ilmu yang mereka pelajari. Budi pekerti mereka, perilaku mereka tidak lari dari Al-Quran, tidak lari dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah itu orangnya dermawan. Ahlu sunnah orangnya pemaaf. Ahlu sunnah orang yang paling gampang memaafkan. Ahlu sunnah itu orang yang tetangganya nyaman bertetangga dengannya, kawan-kawannya senang di dekatnya. Ahlu sunnah orang yang peduli fakir miskin. Ahlu sunnah orang yang peduli kepada orang-orang yang terikat hutang. Ahlu sunnah orang-orang yang mengerti akan penderitaan saudara-saudaranya. Ini ahlu sunnah. Ahlu sunnah orang yang jujur dalam setiap perkataannya, dalam setiap bisnis dan transaksinya. Ahlu sunnah adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Beliau seolah-olah ingin mengatakan, wahai ahlu sunnah, jangan antum kira sibuknya antum menuntut ilmu tanpa diamalkan, tanpa terimplementasi dalam akhlak dan perilaku, itu menunjukkan bahwa antum sudah ahlu sunnah yang sebenar-benar ahlu sunnah. Jangan. Aplikasikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan ilmu dan amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan bab-bab ilmiah dan bab-bab akhlakul karimah. Apabila antum melihat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam biografi sejarah beliau yang cemerlang mendahulukan tauhid dan akhlak.
Coba perhatikan sejarah Rasul kita yang mulia. Baca kembali lembaran sejarah. Dakwah dimulai Nabi Muhammad SAW dengan tauhid dan akhlak. Sebelum syariat sholat turun, sebelum syariat puasa turun, sebelum syariat jihad turun, sebelum syariat sholat Jumat turun, sebelum syariat lainnya turun, dan sebelum di khamar diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi itu berdakwah dan para sahabatnya dengan tauhid dan akhlak, tauhid dan akhlak, tauhid dan akhlak. Dan tidak sedikit orang-orang yang tertarik masuk Islam justru bukan dari bab ilmiah, tapi dari bab akhlaqiyah, bab khuluq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Islam berhasil, umat Islam terdahulu berhasil menarik dunia untuk Islam dengan akhlakul karimah. Dan kemenangan yang sangat menang ketika Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah bukanlah ketika Nabi Muhammad berhasil mengalahkan dan mematahkan Quraisy, tapi justru ketika beliau memaafkan. Orang tertarik. Dan penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam karena melihat akhlak Rasul yang luar biasa. Belasan tahun, 13 tahun di Mekah, dicaci, dimaki, dihina, ingin dibunuh, dikeroyok, dipukuli, ditaruh kotoran unta di atas kepala beliau ketika sholat, ditaruh plasenta dari unta yang baru saja melahirkan anaknya, diambil plasentanya, ditaruh di atas kepala Nabi yang sedang sholat. Ingin dibunuh, dicari-cari untuk dibunuh, sampai akhirnya beliau hijrah setelah 13 tahun ke Mekah. Itu pun tidak berhenti, Quraisy memerangi, ingin membunuh Nabi SAW. Giliran Nabi Muhammad sukses menguasai Mekah, bukannya membalas dendam, tapi memaafkan. Idhabu fa antum tulaqa, pergilah kemana kalian mau pergi, semua kalian bebas, tak seorang pun yang akan jadi budak hari ini. Itu yang membuat mereka tergugah. Saatnya bisa membalas dendam, Nabi sedikit pun tidak punya dendam. Hati beliau bersih, hati beliau bening. Yang beliau inginkan adalah hidayatul khalq. Maka perhatikan wahai ahlu sunnah, perhatikan tauhid anda dan akhlak anda sebelum anda memperhatikan ibadah anda sendiri. Dan kita sering dikomplain dalam akhlak. Akan tapi kita yakin itu hanya ada oknum-oknum tertentu yang belum pandai membenahi akhlaknya. Dan kita yakin orang yang komplain tidak melihat yang lain yang berakhlak. Ada orang-orang yang berakhlak mulia, dan ada juga orang-orang yang belum berbenah akhlaknya. Maka kita mengajak yang belum berbenah akhlak, benahi akhlak. Benahi akhlak. Rasulullah SAW memulai dakwah Islam ini dan membuat orang tertarik kepada Islam yang mulia ini dengan tauhid dan akhlak. Setelah itu baru kemudian syariat Islam sedikit demi sedikit turun. Dengarkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan sesuatu di dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah yang luar biasa untuk menjadi bukti bahwa ahlu sunnah adalah orang yang benar-benar peduli kepada akhlak. Kata beliau di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, setelah berbicara akidah Ahlussunnah, sebelumnya berbicara akidah bab-bab ilmiah, beliau berkata, "Tsumma hum ma'a hadhil usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar 'ala ma tujibuhu syari'ah." Bersamaan dengan yang tadi yang telah diucapkan di awal tentang akidah-akidah yang harus diyakini oleh Ahlussunnah, bersamaan dengan ini Ahlussunnah adalah orang yang selalu amar ma'ruf nahi munkar sesuai yang diperintahkan syariat. Wa yarawna iqamatal haji wal jihad wal juma' wal ayat mal umara abraran kanu aw fujjara. Mereka melihat wajibnya pergi haji, berjihad, mendirikan Jumat, mendirikan Idul Fitri dan Idul Adha bersama para pemimpin. Baik pemimpin itu taat atau tidak taat. Wa yuhafiduna 'alal jama'at. Ahlussunnah selalu menjaga salat berjamaah. Wa yadiduna bin nasihah lil ummah, agama mereka agama nasihat untuk seluruh umat. Ya'taqiduna ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat yakin makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyanil marsus yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin bagi mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan satu sama lainnya.
Lihat kita dan saudara kita saling mengokohkankah atau saling tuding? Wa syabbaka baina asabihi, lalu Nabi menggenggamkan di antara jari jemarinya seperti ini tasybik, memasukkan jari jemari ke jari jemari yang berikutnya. Wa qauli, mereka juga sangat mempedulikan sabda Nabi SAW, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid, permisalan orang mukmin sesama mereka dalam kasih sayang, dalam rahmat, dalam hubungan sesama mereka bagaikan satu jasad. Bukan yang satu jasad. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahar. Kalau ada satu bahagian tubuh yang sakit, yang lainnya ikut demam dan ikut tidak bisa tidur. Penderitaan orang lain penderitaan kita. Adapun tertawa di atas penderitaan orang lain, ini bukan ahlu sunnah. Wa ya'muruna bis sabri indal bala. Mereka menyuruh untuk selalu sabar di atas bencana. Wa syukri indar raha, dan selalu bersyukur di atas seluruh nikmat. War ridha bimurril qadha, hendaklah ridha dengan keputusan-keputusan yang terasa pahit. Wa yad'una ila makarimil akhlaq, mereka selalu mengajak kepada akhlakul karimah, wa mahasinil a'mal, amalan-amalan yang bagus. Wa ya'taqiduna ma'na qauli sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sangat meyakini perkataan Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, sebaik-baik mukminin imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa yadinuna wa yandrubuna ila an tasila man qata'ak, mereka adalah orang yang selalu mengajak. Dengarkan ma'asyiral muslimin, dengarkan, ini ahlu sunnah. Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, ini ahlu sunnah. Apakah kita sudah seperti itu atau tidak? Mari kita saksikan, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Wa yandubuna, mereka selalu mengajak ila antasila man qata'ak, agar engkau menjalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahminya denganmu. Orang memutuskan, ahlu sunnah menjalin. Wa tu'ti man haramak, memberi orang yang bakhil kepadamu. Kita memberi kepada orang yang memberi kita saja. Orang yang tidak mau memberi kepada kita, nggak mau kita beri. Ahlu sunnah memberi orang yang tidak mau memberi kita. Dia bakhil kepada kita, ahlu sunnah dermawan kepadanya. Kalau orang bakhil kepada kita, ahlu sunnah dermawan, apalagi kepada orang yang tidak bakhil, dia pasti akan lebih dermawan lagi. Wa ta'fu man amman zalamak, ahlu sunnah memaafkan orang yang menzolimi dirinya. Wa ya'muruna bibirril walidain, mereka selalu memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa ya'muruna wa kadza ya'muruna bisilatur rahim, mereka selalu mengajak manusia untuk menjalin silaturahmi. Wa usnil jiwar, berbuat baik kepada tetangga dalam bertetangga. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala, mereka melarang manusia untuk bermegah-megahan dan sombong. Wal baghi wal istitalati 'alal khalq, berbuat aniaya dan merasa tinggi dan merasa angkuh dari makhluk-makhluk Allah. Bihaqqin aw bighairi haqq. Wa ya'muruna bima'alimil akhlaq, mereka selalu mengajak kepada akhlak-akhlak yang tinggi. Wa yanhauna 'an safasifiha, melarang manusia untuk melakukan akhlak-akhlak yang tercela. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadza wa ghairi, apapun yang mereka ucapkan dan apapun yang mereka amalkan dari apa yang kita sampaikan ini dan akhlak-akhlak yang lainnya, fa innama hum fihi muttabi'una al-kitabi wa sunnah, mereka selalu mengikuti kitab Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tariqatuhum hiya dinul Islam, dan jalan mereka adalah Islam. Alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang dengan Islam itu Allah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini akidah ahlu sunnah. Ini ahlu sunnah. Maafkan orang yang menzolimimu, berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu, jalin silaturahmi orang yang memutuskan silaturahminya denganmu. Apa ini kalau bukan akhlakul karimah yang luar biasa, puncak dari akhlakul karimah? Maka ahlu sunnah yang benar-benar ahlu sunnah tidak hanya bicara ilmu, tapi mereka bicara akhlak dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq.